Sahabat waktu luang, kali ini saya sedang ada di kebun bersama daun cincau. Nah, daun cincau ini memang baru ada beberapa helai, tapi saya coba petik untuk dibuat minuman yang menyegarkan nantinya. Daun cincau ini saya akan cuci bersih, karena memang kita tidak tahu ya di kebun itu entah ada hewan apa atau ada kotoran apa. Jadi saya benar-benar bersihkan daun cincau ini setiap helainya dari sisi depan dan juga sisi belakang. Karena pada saat pemrosesan pembuatan cincau ini tidak ada teknik perebusan. Kita nanti hanya akan menggunakan air matang atau air hangat. Kemudian kita blender seperti ini ya. Sebenarnya diremas pun juga bisa, tapi untuk menghemat waktu, jadi saya blender daun cincaunya hingga dia hancur. Walaupun sudah di blender, tapi bukan berarti dia hancur secara total. Jadi tetap harus disaring menggunakan saringan dan juga menggunakan sendok. Nah, ini saya pergunakan sendok juga agar lebih cepat ya turunnya, karena kalau hanya menggunakan saringan aja dia nggak akan bisa turun. Nah, seperti ini dia tidak turun semua dan itu akan menghambat jadi lebih lama. Jadi kita gunakan sendok seperti ini, kemudian kita saring. Ini akan membuat prosesnya lebih cepat karena memang sudah terbayang-bayang mau minum es cincau ya. Jadi penyaringan ini kita taruh di dalam wadah yang cukup lebar. Fungsinya agar cincau ini lebih cepat dingin nantinya, karena ini menggunakan air hangat ya. Jadi agar lebih dingin dan lebih cepat mengental, karena rencananya saya mau masukkan ke dalam lemari es kurang lebih selama 1 jam. Ada juga yang menggunakan suhu ruang, itu membutuhkan waktu yang lebih lama, mungkin 3-5 jam. Tapi nanti keburu sore. Jadi saya gunakan lemari es nanti untuk membuat teksturnya lebih cepat mengeras. Walaupun nanti tidak akan terlalu keras seperti yang menggunakan bahan-bahan campuran lain, karena ini kita benar-benar menggunakan hanya air dan cincau. Jadi ini benar-benar alami tanpa bahan campuran apapun. Karena niat kita kan mau buat minuman kesehatan, ya kesehatan tapi tetap menyegarkan dan tetap enak. Jadi saya pilih siang ini minum daun cincau seperti ini. Memang butuh sedikit kesabaran dalam prosesnya, karena namanya juga minuman alami ya. Kalau yang kemasan-kemasan saset mungkin hanya tinggal tuang, buka bungkusnya, kemudian kasih air jadi. Tapi ini benar-benar minuman alami yang kita buat sehingga membawa dampak kesehatan. Ini saya taruh ke dalam kulkas dulu kurang lebih selama 1 jam, sambil kita mempersiapkan bahan-bahan lain dalam proses pembuatan es cincau. Nih ada garam, ada juga gula merah, saya sediakan air juga, dan saya tidak menggunakan santan, jadi saya menggunakan creamer karena nenek saya tidak makan santan. Jadi saya gunakannya creamer dan juga 1 sendok makan gula. Ini saya tuangkan dulu air ke dalam panci, kemudian kita tuangkan gula merahnya. Gula merah ini berbeda jenisnya dengan gula merah yang digunakan untuk pempek ya. Biasanya kalau gula merah yang untuk cuko pempek itu warnanya lebih hitam, lebih pekat, lebih gelap. Ini jenis gula merah yang ada di Pulau Jawa. Kalau nggak salah saya waktu itu dapat dari Banyumas. Nah, ini saya tuangkan sedikit garam dan juga gula pasir. Kenapa saya pakai sedikit garam? Karena saya tidak menggunakan santan. Jadi rasanya supaya tetap gurih ya. Ini kita aduk hingga dia meleleh gulanya. Nah, kita sambil tekan-tekan agar cepat mencair gula merahnya.
Kemudian kita taruh 2 lembar daun pandan. Fungsinya sebagai pewangi pada gula merah ini. Kalian juga bisa pilih pewangi dari jenis lain, misalnya nangka, atau kalian juga bisa pakai vanilla essence untuk pewangi dari tekstur air gulanya, tapi saya gunakan daun pandan. Kemudian saya tuangkan 1 sendok teh sagu yang dilarutkan. Jadi sagu ini membuat tekstur kuah dari gula ini sedikit mengental. Saya tidak mau buat terlalu kental, tapi agak sedikit kental saja. Ini sudah cukup. Kemudian ketika sudah mendidih bisa kita sisihkan. Kemudian tetap kita harus saring ya. Kenapa harus disaring? Supaya kotorannya tidak ikut pada saat kita minum nanti. Kadang-kadang ada sisa-sisa ampas dari gula aren ini membuat agak-agak sedikit serak pada saat diminum. Nah, ini kita saring. Setelah selesai kita saring, kita sisihkan. Kemudian kita persiapkan. Ini ada creamernya. Creamernya ini cukup dituang dengan air panas secukupnya aja, sekitar 100 ml aja. Kemudian kita aduk rata hingga tidak lagi menggumpal. Setelah rata dan tidak menggumpal, bisa kita sisihkan. Kemudian kita siapkan es batu. Kita sudah dalam proses tahapan penyajian. Ini sudah semakin tidak sabar ya membuat ini. Oke, kalian bisa sambil klik tombol like dan juga subscribe di YouTube channel ini untuk mensupport jenis-jenis minuman lainnya. Oke, kita sudah tuangkan es batunya. Terima kasih yang sudah subscribe. Kita tuangkan dulu cincaunya. Ini sesuai selera kalian ya, mau seberapa banyak, karena ini memang kita buat sendiri. Jadi kita bisa atur seberapa jumlah esnya, jumlah banyak cincaunya. Itu kalian bisa takar sendiri sesuai dengan selera kalian. Ini cincau yang tadi kita sudah diamkan selama 1 jam. Saya nggak mau didiamkan lama-lama. Oke, ini jadi kita tuangkan secukupnya. Ini teksturnya tidak mengental yang terlalu keras ya, karena memang hanya didiamkan selama 1 jam dan kita tidak menggunakan bahan campuran lain. Jadi ini benar-benar alami, tanpa bahan pewarna, tanpa bahan pengawet, benar-benar kita pakai bahan alami semua. Oke, ini nanti hasilnya akan menjadi cantik mempesona. Oke, kalian bisa lihat ini sudah hampir penuh gelasnya oleh cincau. Jangan khawatir, tidak hanya warna hijau tapi ada warna putih. Creamer pengganti santan. Oke, karena nenek saya tidak minum santan, jadi saya ganti dengan creamer. Oke. Kemudian kita tuangkan juga air dari gula merah yang tadi sudah dimasak dan sudah disaring. Ini kita bisa tuangkan sesuai selera juga ya. Kalian mau manis atau tidak terlalu manis, itu terserah aja. Saya suka rasa yang cukup manis di sini, jadi saya tuangkan agak banyak. Kemudian saya persiapkan cukup banyak ya, saya gunakan gula merahnya karena memang saya benar-benar pakai gula murni, tidak ditambah dengan perasa gula. Jadi memang butuhnya sedikit lebih banyak ketimbang yang menggunakan penguat rasa. Oke, ini sudah hampir jadi. Udah benar-benar nggak sabar mau menikmati dan mencicipinya. Kalian juga harus membuat ini, coba buat sendiri, pasti bisa. Nah, ini hasilnya
Selamat mencoba. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.